Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya Freddy Ahmad Muharam di acara Apa Kabar Geomatika dan Kamu Bisa. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang edukasi dan pembelajaran geomatika. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Baiklah adik-adik sekalian, salam geomatika. Jumpa kembali dengan saya di kegiatan tutorial edukasi dan pembelajaran geomatika. Hari ini seperti biasa, saya akan menyampaikan materi GIS atau Sistem Informasi Geografis dengan topik pembuatan peta administrasi untuk tingkat desa dan kelurahan di wilayah Kota Sukabumi dan sekaligus pemberian atribut pada peta dengan program ArcGIS. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatan peta administrasi itu dilakukan dari sumber data peta SHP wilayah Indonesia dan sekaligus pemberian atribut pada peta administrasi tersebut. Batas wilayah yang saya ambil dan saya buat saat itu adalah pembuatan peta administrasi untuk wilayah Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Peta administrasi ini pada prinsipnya sudah final kita buat meskipun baru pada tahap distrik atau tingkat kecamatan. Namun pada video kali ini kita akan lebih menyempurnakan lagi sampai pada tingkat desa atau kelurahan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimanakah proses pembuatan peta administrasi tersebut dilakukan, maka kita ikuti langkahnya sebagai berikut. Seperti biasa, kita buka dulu program ArcGIS-nya. Nah, ini adalah gambaran dari peta file yang pernah kita tayangkan pada video pembelajaran sebelumnya. Upayakan file ini tersimpan dengan baik dan tidak hilang. Dan jika file ini tidak tersimpan, maka resikonya Anda harus membuat kembali dari awal tentunya. Dan Anda bisa buka kembali pada video pembelajaran minggu lalu yang sudah saya ulas, yaitu pada proses pembuatan peta administrasi Kota Sukabumi untuk wilayah kecamatan. Nah, setelah ini terbuka, maka kita centang terlebih dahulu file SHP untuk GADM 36 IDN4. Ini adalah untuk posisi kelurahan. Kalau minggu lalu kita buat di tingkat kecamatan distrik, maka ini kita hilangkan centangnya, kemudian kita centang pada file GADM 36 untuk IDN 4. Nah, setelah itu seperti biasa ya, ini ada perubahan ya, karena ini akan semakin rapat tentunya ya pada peta yang kita sajikan dan bisa Anda lihat pada layar monitor ini. Kemudian berikutnya seperti biasa kita lakukan klik pada file GADM 36 IDN4 ya, kita klik kanan, kemudian kita buka open attribute table-nya, kemudian kita cari wilayah Kota Sukabumi ya, ini pada VID 1649 ya, kita cari pada 1649. Nah, ini 1649. Ini sudah saya blok. Nah, ini setelah kita blok, maka kita lakukan klik kanan pada file tadi ya, pada file SHP GADM 36 IDN4. Kemudian kita klik data, kemudian kita ekspor data. Maka akan muncul kotak dialog ekspor data. Kemudian kita simpan data ini ya. Nah, kita simpan. Nah, ini adalah file terdahulu yang pernah kita simpan pada folder peta administratif. Kemudian outputnya kita beri nama ya, kita beri nama di sini adalah Kelurahan Kota Sukabumi. Nah, ini sebetulnya sudah ada file yang pernah saya buat sebelumnya, namun kita buat kembali ya, Kota Sukabumi. Ya, untuk membedakan kita tulis di sini oke.
pastikan tipe save yang kita buat adalah dalam bentuk ekstensinya adalah save file. Ya, kemudian kita simpan. Oke. Nah, kita perhatikan. Nah, do you want to add the exported data to the map as a layer? Yes. Nah, kita perhatikan pada kolom layer ini akan muncul ya file output yang sudah kita buat. Nah, ini adalah Kelurahan Kota Sukabumi. Oke, sudah muncul ya. Kemudian kita hilangkan, maka secara otomatis wilayah ini sudah terediting ya, terediting dengan sendirinya. Nah, ini Dedek sekalian. Nah, oke. Nah, berikutnya ini labelnya masih label kecamatan ya. Kita akan recheck dulu ya untuk file output tadi ya pada atribut tabelnya, yaitu dengan cara klik pada file output Kelurahan Kota Sukabumi. Oke, kemudian klik open attribute table. Nah, kita ambil data-data yang kita inginkan tentunya ya. Nah, dan kita bisa hilangkan kolom-kolom yang tidak kita kendaki ya. Nah, mungkin kolom ini kita hilangkan dulu ya. Nah, kemudian ini tidak perlu. Nah, ini juga tidak perlu. Kemudian Jawa Barat, nah ini kita perlu, nanti kita ubah name 1 pada kolom ini. Kemudian kolom berikutnya ini tidak perlu. Nah, ini Kota Sukabumi, name 2 nanti kita ubah nama kota di sini. Kemudian pada kolom berikutnya ini kita delete saja. Ini adalah kecamatannya, dan ini kolom berikutnya ini tidak perlu. Nah, untuk NIM 4 ini adalah kelurahan ya, file name ini tidak perlu, kita hapus saja. Nah, ini tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Oke. Nah, dan satu lagi kita tambahkan pada kolom baru. Pada field baru kita butuh data luas, yaitu dengan cara klik pada kolom table ini sebelah kanan. Kemudian di sini ada add field, kita klik. Kemudian kita beri nama di sini luas. Kemudian tipenya kita ambil yang double, lalu klik OK. Nah, ini luasnya sudah ada. Ya. Oke. Kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita akan merubah kolom-kolom pada atribut table tadi itu ya dengan keterangan yang sebenarnya, yaitu dengan cara klik pada Ars Toolbox ya. Nah, ini klik pada menu Ars Toolbox, kita tunggu sebentar dari sekalian. Nah, kemudian di sini ada menu Conversion Tool ya, kita klik pada tanda plusnya, kemudian kita klik pada To Geodatabase ya, Geodatabase. Nah, kita klik pada tanda plusnya, kemudian kita klik 2 kali pada Future Class to Future Class. Nah, sehingga akan muncul di sini kotak dialog tentang Future Class to Future Class. Kita masukkan file output tadi. Nah, ini. Kemudian output lokasi kita buka ya. Nah, ini tersimpannya file ArcGIS itu dengan sendirinya akan tersimpan pada dokumen. Nah, kita ambil default, kemudian add. Oke, kemudian pada output future class kita beri nama. Di sini adalah Kelurahan Kota Sukabumi. Final. Oke. Expression ini tidak perlu kita tulis, kita ubah nama. Tadi NIM 1 itu adalah provinsi. Kemudian pada NIM 2 ini adalah kota. Berikutnya pada NIM 3 ini adalah kecamatan.
Kemudian pada NIM 4 itu adalah kelurahan. Oke, luas tadi sudah kita buat. Ya, ini bisa kita ubah hurufnya biar sama besar semua. Oke, selesai kita ubah tiap judul pada kolomnya, lalu kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar hingga muncul keterangan output future class itu pada kolom layer. Oke, nah ini ada sekalian, ini sudah muncul ya pada kolom layer, yaitu Kelurahan Kota Sukabumi final ya. Yang sebelumnya itu pada file output. Nah ini kalau kita buka pada open attribute ya, ini kolom-kolomnya sudah terubah ya, provinsi, kota, kecamatan, luas ya. Nah ini kita ambil yang final ini ya, kita cek. Nah ini sudah berubah ya, shape bentuk poligon, provinsi Jawa Barat, kotanya Sukabumi, kecamatannya Baru, Ciberem dan sebagainya. Ini adalah kelurahannya, kemudian ini adalah luasnya. Luas ini bisa kita isi yaitu dengan cara klik kanan pada kolom luas atau pada fill luas, kemudian kita pilih calculate geometry, kemudian yes, lalu unitnya kita buat satuannya adalah hektar dan klik OK. Yes. Nah ini luas tiap kelurahannya sudah tampil di sini. Oke, nah itulah adik-adik sekalian ya. Untuk tahap hari ini adalah pembuatan peta administrasi untuk wilayah desa dan kelurahan pada kota Sukabumi. Nah ini pada kolom kotak ini kita ubah dulu ya. Nah ini diholowkan. Nah ini kita buat angka 1 biar garisnya agak tebal, kemudian kita klik OK. Nah ini. Nah langkah berikutnya adalah kita akan membuat label ya, label untuk masing-masing kelurahan yang ada di sini, yaitu dengan cara klik pada file yang sudah kita ubah pada perintah future class tadi ya, dengan cara klik kanan, kemudian kita cek dulu labelnya. Nah ini kan labelnya masih Jawa Barat ya. Nah artinya ini settingannya belum kita ubah, maka cara mengubahnya adalah kita klik kanan, kemudian kita properti, pilih properti, kita tunggu, kemudian kita klik label di sini ya, kita klik label. Oke, kita tunggu sebentar ya, kita klik label. Nah ini sudah tampil. Nah bisa diperhatikan pada text string label fieldnya masih provinsi, sehingga tidak salah kalau pada saat kita pemberian label masih bertuliskan Jawa Barat. Nah ini kita ubah ya, itu dengan kelurahan ya, kemudian kita klik OK, play OK. Oke, ini sudah kita ubah ya, lalu kita klik kanan lagi ya, kita beri label lagi ya. Nah ini adik-adik sekalian ya, ini sudah muncul ya masing-masing kelurahan di masing-masing wilayah distrik kecamatan yang ada di kota Sukabumi. Ada Karangtengah, kemudian Karamat, Selabatu, Sriwidaya, Gunung Puruh, Cisarua, Cikole, Subang Jaya, Tipar, Nyomplong, Benteng dan lain-lain ya. Nah ini artinya bahwa pembuatan peta administrasi untuk tingkat desa dan kelurahan ini sudah 90% kita buat. Tinggal kita buat simbologinya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian properti. Kita tunggu. Oke, kemudian kita pilih simbologi di sini ya, kemudian kita klik kategori. Nah ini kita ubah kelurahan ya, ini kita centang saja, kemudian kita pilih color remnya, kita ambil misalnya adalah ini ya, kemudian kita klik add all value. Nah di sini sudah muncul ya legenda untuk masing-masing kelurahan yang ada di wilayah kota Sukabumi, lalu kita klik OK. Nah ini dari sekalian, nah kita sudah selesai buat ya peta administrasi untuk tingkat desa dan kelurahan.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah etiket ya, seperti layaknya pada video pembelajaran sebelumnya ya. Kita klik pada layout view. Oke, sudah ya kita buat. Tinggal kita masukkan legendanya, jadi sekalian. Legenda, kemudian kita next saja, next lagi. Kita next, dan finish. Nah, ini legendanya kita masukkan. Wow, cukup panjang Dede sekalian ya. Agar masuk pada etiket ini kita perkecil saja. Ini kita naikkan ini skalanya, kemudian legendanya kita naikkan. Oke, ini kita legenda. Oke. Ini kita hilangkan dulu. Nah, itu ada di sekalian ya. Proses pembuatan peta administrasi wilayah Kota Sukabumi untuk tingkat kelurahan ataupun desa ya. Ini sudah kita set, kita buat etiketnya, kemudian kita lengkapi keterangannya. Nah, itu ada di sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, dan sahabat-sahabat sekalian. Ingat pepatah orang tua, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha, dan tak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Tetap semangat belajar dan raih prestasi dan kesuksesanmu dengan giat belajar. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jikalau ada kelebihan tolong dikembalikan lagi kepada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.